Cek cek. Untuk memperkenalkan diri, sebab di sana tak ada yang mengenang, apalagi peduli. Akulah orang yang tersesat, kehilangan arah dari Republik Kebingungan. Terbayang di benakku di masa silam akan cerita nyata, kala teriakan takbir membahana serta kalimat menggelora, merdeka, merdeka. Perjuangan para pahlawan, pengorbanan jiwa dan tetes darah para syuhada tak sia-sia. Inilah negeri kita, Republik. Cek. Negeri yang aman, kokoh, tenteram karena hutannya baru-baru. Cuma katanya, sekian puluh tahun kemerdekaan dalam genggaman, tapi ikatan pancung jajahan terasa masih mencekik kehidupan. Kita hidup di tanah surga, namun penuh lara dan sengsara. Sampai pulau-pulau kami tak terjamah, apalagi terkelola. Tuan pengelola pasti sang sipit atau sang pirang. Hingga kita tak mewariskan mata air, melainkan air mata. Memang kita sudah melilir, sudah bangun, sudah bangkit. Bahkan kaki kita sudah melangkah berlari. Namun akal pikiran kita belum, Hati nurani kita belum. Sayang beribu sayang tak terbesit dalam pikiran. Kita sudah berbuat apa dan memberi berapa. Pikiran kita masih sebatas dapat apa dan berapa. Itu tak ubahnya pikiran sampah-sampah perjuangan. Kita selalu terkecoh akan harta, tahta, wanita, berita, senjata, Toyota, dan tak lainnya. Betapa Republik kita terbelenggu, dikepung Zionis, liberalis, komunis, is. Ditunggangi naga beruang hingga sesuatu sakral agama bisa mengundang curiga. Mungkinkah kita telah menutup telinga terhadap nasihat ulama, mengabaikan jasa kiai dan santrinya, serta menutup mata pada sejarah yang nyata? Atau mungkinkah kita lebih membuka hati dan telinga pada penjajah yang tak pernah menguntungkan, melainkan untuk kacaukan, kuasai, kuras, dan akhirnya mereka pun kenyang, sementara kita terkapar kelaparan. Sadarkah kita adalah bangsa yang terlalu pandai merasa paling kuat, merasa paling dibutuhkan, merasa paling satu-satunya. Padahal
kita hanya salah satunya. Bukankah kita telah mengetahui asal mula negeri kita? Pasaknya dibangun ulama dan aulia, Pilarnya ditopangi kiai dan santrinya. Atapnya disangga oleh cendekia. Tapi detik ini semua telah berbeda. Ulama-ulama jadi tersangka. Kiai dan santri diintai gerak-geriknya. Pendapat cendekia tak lagi diterima. Demikianlah Republik kebingungan. Kezaliman dianggap keadilan, keadilan dianggap kebenaran, kekacauan dianggap kedamaian. Beginilah perilaku dan tingkah kita ketika memilih pemimpin seiman. Kita malah berujar, yang penting makan, bukan iman. Kalau orang berbusana modis, kita berkomentar, Widih, mirip artis. Tapi kalau seorang dai berdakwah ke pelosok, dengan sinis kita berbisik, jangan-jangan dia teroris. Ketika ada yang menista Al-Quran, kita pada bilang, Sudah, biarkan. tapi ketika bendera tauhid dikibarkan, kita lantang berseru, Tangkap. penjarakan. Saat anak band menyanyi tak karuan, rame-rame kita berseru, Ayo, mari kita saksikan. Namun ketika berjuta umat menuntut keadilan, mengumandangkan takbir, kita lantang berseru, gagalkan dan bubarkan. Kita mencela maling dengan penuh kedengkian. Kenapa bukan kita yang maling? Kita menolak kemusnahan dengan merancang pemusnahan dan pemusnahan. Kita memilih pendosa besar dengan cara setan, tapi melarangnya untuk insaf dan taubat. Wahai Republik Kebingungan! Mau sampai kapan kita digerogoti kerenyaman dengan penuh kegawalan dan diperbudak persoalan? Masihkah kita bersukarela untuk diperbudak dajjal-dajjal keduniaan, dajjal-dajjal hedonisme internasional? Haruskah kita bersantai di lamun gelombang kotor, najis, radikal, anti kemanusiaan dan anti keislaman? Masihkah kita mengingat saat Imam Bonjol bertempur sebagai panglima, saat Pangeran Diponegoro berperang Basinga, saat Bung Tomo membagikan takbir santero langit Surabaya? Inilah Republik aman, tentram yang melekat dengan Islam.
Untung ada Islam yang bersamanya rakyat tak takut apapun kecuali murka Allah, pun tak berharap kecuali ridho Allah. Untung ada pesantren yang dari rahimnya muncul embrio generasi yang mampu menginspirasi bangsa agar senantiasa melawan segala bentuk penjajah dan penjajahan. Untung ada pesantren yang bersinar sebagai lentera hakiki yang menerangi seluruh negeri. Itulah pesantren pelita dan cerah yang mencerdaskan kehidupan bangsa, berdiri tegak mengemban amanatul ilmi wal ulama, juga selalu setia dan tak pernah jemu menjaga ikramul ilmi wal ulama. Wahai bangsa kebingungan, saatnya bagi kita membuka mata, membuka hati, membuka pikiran, agar tak seperti orang bermata satu di kerumunan orang buta. Wahai bangsa kebingungan, Ingatlah, camkanlah, di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. bahwa jasad kita melekat dengan bumi, tapi jiwa kita harus berhubungan dengan yang ada di ars. Wahai bangsa kebingungan, kita harus kembali padanya. Hidup mati kita harus Bismillah, ma'allah, minallah. sehingga asa kita bukan sekedar asa, cita kita bukan sekedar cita. Republik Kebingungan, engkaulah sebenar-benar penggalan Firdaus di muka bumi ini. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.